makan ya otomatis gua apaan sih, gua lagi makan aja gak tenang, nggak nyapa atau dasinya miring, nemteknya mungkin kadang-kadang dia miring gini kan, jasnya nggak rapi, itu bisa di cek. Yo, halo guys, balik lagi bersama kami CR7 di podcast Pastel alias Podcast Anak Hotel. Gua Hoirul, biasa dipanggil Arul, juga rekan gua yaitu Randy Padilla, bisa dipanggil John. Asik. Ya jadi hari ini spesial banget ya guys ya, karena kita kedatangan seorang alumni dari jurusan perhotelan Telkom University yang tentunya menarik dan tetap menginspiratif ya guys ya. Penasaran gak lu? Penasaran, jujur. Penasaran gak penonton? Penasaran kan? Langsung saja kita sambut narasumber kita yaitu Bang Mario. Tepuk tangan buat Bang Mario. Halo semuanya, halo. Halo. Sehat. Baik. Bang Mario ini akan menceritakan pengalaman menarik selama dia kuliah di Telkom University ini. Betul banget. Tanpa banyak basa-basi, kita mulai saja. Pastel alias podcast anak hotel. Bang, mungkin mulai perkenalan dulu dong, biar kita makin akrab nih gitu kan, biar penonton juga tahu kita ini sedang ngobrol sama siapa gitu. Karena sudah kata pepatah apa, John? Tak kenal maka tak tanya. Benar. Oke, perkenalkan, nama saya Mario Kusuma Wijaya, bisa dipanggil Yo. Saya dari angkatan 46. Kata 46 kemarin Angkatan 46. lulus. Anget ya. Sekarang udah kerja ya. Udah dong. Buset, keren banget. Tepuk tangan dulu dong. Jadi ini juga mungkin salah satu bukti ya bahwa dulu ya di perhotelan di Telkom University ini langsung terserap gitu ke industri, bener gak? Betul. Nah itu dulu, bukan dulu, sekarang ya. Sekarang, sorry. Sekarang di mana? Gua sekarang kerja di L Hotel Bandung. Oh enggak, L Hotel Bandung. Nasi Afrika. Wis, bener. Braga kan? Bener, Braga dong. Nice. Itu bintang 4 gak sih? Betul, bintang 4. Itu Gede keren. itu. Bangket restoran. Gua awalnya di Bangket. Gua bulan pertama beberapa hari di Bangket, tapi dipindahin ke restoran karena ada rolling sama anak SMK. Oh. Gitu. Udah berapa lama? Berarti sekarang jalan minggu ketiga. Baru banget nih. Baru Iya, banget. karena kan baru kemarin juga kan lulus Iya, kan? baru lulus kan. Masih anget nih. Bener, pasti masih aktif kan? Ya nggak mungkin dong, nggak Gak mungkin. kupu-kupu gak sih? Awal-awal. Wah, maba pasti ya. Maba, pasti kupu-kupu. Semester 2 lah, udah belum. Tapi jujur gue penasaran deh bang. Lu berarti emang lu passion di perhotelan kah? Apa gimana? Nah. Apa kepental gitu? Awalnya waktu itu kan COVID ya. COVID tahun 2020, 2021. Oh, lulus 2021. Cuman karena COVID, jadi gua gap year dulu. Oh, Gua gap year dulu nih selama setahun karena gua merasa pembelajaran online waktu itu kayak kurang efektif lah. Bener sih, kerasa banget sih waktu COVID itu. Jadi mulai tahun 2022 gua udah mulai mikir-mikir nih. Awal-awal 2022 gua mikir nih. Awalnya gua mau hukum. Atau bisnis manajemen. Itu di Unpar Bandung yang di atas tuh, Simbeluit. Ya. Di Binus. Cuman waktu itu karena gua tinggalnya di Kopo, gua mikir-mikir lagi nih. Iya. Lumayan nih pinggul nih. Walaupun muda, jadi jompo kan lumayan tuh, Pepe. Kayak gini aja nih. Jalan. Mana? Dari mana? Aduh, sorry. Nah, jadi lanjut kenapa gua ke perhotelan, karena gua awalnya mau kitchen. Gua mau kerja di luar negeri karena gua emang mau menetapkan untuk tinggal di Amerika. Jadi gua awalnya mau kerjaan yang kemungkinan diterima lah di luar negeri. Awalnya kitchen. Awalnya kitchen. Awalnya.
Planning, Planningnya bener. Kitchen. Kayaknya keren tuh. Bener. Jaket motor, Sip jaket, teriak-teriak, woi men. Nah, itu. Oh, berarti dulu lu SMA apa ini SMK? Gua SMA, SMA, SMA. Pak IPS, IPS lah. PS. Gua pas aja sih belajarnya. Ya, Lu kan IPA ya? Lu IPA dulu ya? Pak. Wih, Iya. gila. Sebenarnya Jadi IPA. tidak mempunyai basic lan. Nggak apa-apa. Sama, Sama. kita semua sama nih. Kita semua sama. Udah jangan ngobrolin itu. Kita semua sama di sini. Ya gitulah. Pokoknya apa ya? Kebanting lah dari yang awalnya mau hukum, mau bisnis, jadinya hotel. Nah itu awalnya kerja apa? Mau tinggal di luar negeri. Ya. Berarti kan lu tadi bilang kan, lu rumah di Kopo nih. Benar, Cari kampus yang dekat. benar. Ketemulah Telkom. Ketemu Telkom. Berarti emang itu alasan lu ya? Berarti nyari kampus yang dekat ya? Jujur ya, salah satunya itu. Cuman lebih ke apa ya? Yang perhotelan itu sih. Kan karena mau kerja di luar negeri nih, cari nih Iya. mana ya? Tadinya mau di Poltekpar. Tahu Poltekpar? Iya, tahu Tahu dong. lah, Poltekpar sama di ada Akademi Pariwisata yang di Lembang. Iya, Par. Kebetulan nggak masuk ya tesnya. Ujian keduanya nggak masuk, jadi ya udahlah, wasting time, kelamaan lagi nunggu lagi. Oh. Tapi lu ada ini nggak? Ada apa namanya tuh? Latihan dulu perhotelan gitu. Gak ada. Oh, nggak ada Waktu lu tuh. gap year. Nggak ada. Berarti emang waktu lu masuk ke perhotelan Telkom nih benar-benar kosong Pure, gitu ya? Kosong, Buset. kosong, polos. Bener. Gak ada lah bro. Benar. Gak ada lah Iya, kalau jaringan kecuali matematika SMK. minat, gitu, ekonomi, akuntansi, Iya, akuntansi. fisika, biologi. Karena anak-anak pintar. Anak-anak IPA. Gua sama Mario. Ini IPS. Lu mah IPA kagak diajak lu. Ah, udah pulang lah, pulang. Ulang. Apa nih, Bu? Oh, Oke. nggak usah. Ngomongin tentang perkuliahan nih. Berarti lu dulu aktif dong. Sekarang bisa jadi seorang yang hebat lah. Udah baru lulus kan, langsung kerja. Coba ini di L Hotel gitu bintang 4. ya. Wih, keren. Jangan digitu-gituin lah dul. Bab. Jadi sebenarnya apa ya, aktif nggak ya? Ya semester pupus sih, masih yang kuliah pulang. Mungkin aktifnya semester 2 kali ya. Iya. Mungkin lebih aktif masih internal lingkup. Oh, Hima. Gitu. Bukan, waktu itu asisten laboratorium. Oh, Asisten Aslem. laboratorium. Semuanya. Oh enggak, kalau megang semuanya syarat saya. Iya, soalnya tahu berapa laboratorium di perhotelan? Sebutin. Ayo, sebutin lo sebagai ya kita tes betul. Tiga. Tiga. Apa Yakin? aja? Tiga. Yakin. Coba sebutin dulu apa Sebutin. aja. Kitchen. Kita. Siap. Service. Terpit. F&B. Ah, Itu. oke. Dan yang terakhir Apa? pastry. Iya deh. Sebenarnya Benar sekali. sebenarnya benar sih ya, Benar. bisa disebut bertiga tuh benar sih Benar, sebenarnya. Cuman Sebenarnya benar. kurang tepat. Nah, itu. Nggak apa-apa. Oh, man. Jadi biar gue jelasin, jadi sebenarnya laboratorium di perhotelan itu ada 5. Pastry, kitchen, lalu restoran, front office, sama kamar. Tuh. Ada 5 laboratorium. Jadi dibagi 2 nih. Room division ada front office sama housekeeping. VFO sama housekeeping. Sorry. Ya. Nah untuk F&B itu ada kitchen, pastry sama restoran. Nah gue dulu megangnya F&B 3 laboratorium. Oh, berarti lu kayak yang nyiapin preparation bahan-bahan Betul. tuh ya, terus Yes. kayak gelas-gelas kayak gitu segala macam ya. Bener. Semuanya. Jadi Berat kalau tuh. Berat. Iya, berat tuh lumayan kan, nyiapin bahan segala macem. 2 angkatan lagi waktu itu. Angkatan gua sama angkatan bawah. Apa?
nyiapin praktek. Ada masih angkatan 45 waktu itu. Pakai buat. Kalau nggak salah angkatan mah EP ya. Iya, angkatan gua angkatan terakhir. Bukan. Angkatan iblis nerakanya general praktikum tuh gua tuh. Nah, ada 47 masih dapat GP. Angkatan kalian yang nggak dapet ya? Angkatan gua. 48 nggak dapet sama sekali GP. Berarti kalau GP gitu ada asisten praktikum apa? Ada. Jadi ada aslab, ada asisten praktikum. Itu juga beda tuh jobnya. Jadi kalau aslab dia hanya mempersiapkan untuk laboratorium kayak kompornya, gasnya dihituin, dicek, terus baik restorannya. Nah kalau asisten praktikum dia lebih fokus ke ngajarin. Jadi bisa dibilang aslab mah berat, asprak mudah gitu ya. Bisa dibilang gitu ya. Adalah plus minusnya ada. Ya benar. Berarti lu dulu nggak ikut kayak himpunan gitu, UKM atau organisasi lain di kampus? UKM gua cuman ikut di agama sih. KMK namanya. Oh iya KMK, Katolik gitu kayak kan. tahu. Cuman gua nggak aktif. Gua cuma aktif sebagai mentor doang, mentor agama Katolik. Cuma habis itu udah selesai. Terus kalau untuk karena kebetulan waktu itu gua udah jabat sebagai asisten laboratorium, jadi gua sempet tanya sama sekpro kita, sama Bang Dika ya? Ya sama Bang Dika. Nah, Bang, enaknya gua masuk Bima nggak ya? Cuma karena kebetulan waktu itu tugasnya udah berat di dengan kos. Bener. Karena pasti keteteran dong pasti. Udah mah ngurusin himpunan kan, terus aslab udah itu nggak bakal kejar sih. Nah ngomongin tentang perkuliahan nih, itu kan bisa dibilang aktif lah meskipun dari semester 2, semester 3 gitu kan aktifnya. Ya. Pasti ada dong ya. Hal-hal yang lucu gitu dan memorable yang lu pasti lu inget sampai detik saat ini gitu. Ada nggak sih ceritain dong? Sama hidup gua kampus atau Selama kuliah dulu, juga kuliah dulu. Aduh. Nah kan peraturan kan unik kan. Housekeeping nih. Misalkan gua kemarin bukan jangan housekeeping dah. Kemarin waktu gua presentasi nih, gua kedapatan presentasi itu ceritain tentang bridal shower coba. Ini gua laki-laki by the way gitu kan. Bridal shower. Itu quality. Siapa tahu. Iya kan? Loh. Memorable itu general praktikum jujur ya. General praktikum semester 1 sama semester 2 nih itu paling berkesan. Kebetulan semester 1 semester 2 jadi ketua general praktikum yang otomatis megangin. Jadi kalau misalnya satu angkatan nih kan itu 3 kelas ya, dipecah jadi 5 kelompok karena ada 5 departemen kan. Nah, dari 3 kelas itu. Nah benar, dicampur, dipecah jadi 5 kelompok. Nah tiap minggu itu ada 1 departemen. Satu housekeeping, satu front office, satu dan pokoknya di rolling. Yang paling memorable adalah karena itu benar-benar capek. Jadi pasti. Kalau kitchen masuk jam 6, pulang bisa jam 4, jam 5. Udah kayak kerja. Udah kayak kerja benar. Terus kalau ada yang ini sedikit cerita ya. Kalau ada yang mungkin pasti itu pasti ada dramanya kan. Pasti dong. Ada aja yang Mario mana nih ketuanya panggil dong. Gua lagi makan tuh, gua lagi dinner, gua lagi apa kan kalau restoran kan ada tuh sittingnya ya, makan. Gua lagi makan, ya otomatis gua apaan sih gua lagi makan aja gak tenang. Terus ada drama yang kayak nangis segala macam. Pasti dong, apalagi kan dulu waktu angkatan lu banyak yang SMK nggak? Waktu semester 1. SMK banyak mungkin 50-50 kali ya, setengah-setengah. Ada yang kayak gua nggak ada basic kedokteran, ada yang punya basic. Iya. Soalnya kan kalau angkatan gua kan banyak banget nih, apalagi kelas gua gitu kan. Banyak banget yang dari SMA gitu, yang nggak ada basic perhotelan lah. Jadi waktu dulu praktek nih, gua mah kan kagak ngerasain GP kan. Gua praktek kaget, bener kaget sumpah.
gitu badan lemas ya dia, badan lemas, kaki pegel, segala macam lah pokoknya itu baru satu kitchen doang. Apalagi angkatan lu ya GP Tentang terbang. Apaan sih terbang? Wah itu belum. Oh, belum. Jangan sampai dah. Sudah cukup kentang saja. Jangan atau bol Belum. dibanding belum. Belum. Pantesan. Ingatan gua kayaknya pernah ya. Ingatan gue ya. Pernah. Ya. Ceritain dong. Jadi angkatanku dulu ini paling takut sama yang namanya cutting. Ya. Jadi yang dimana grooming itu masih di gua harus grooming nih. Pokoknya gue sampai kampus gue grooming dulu baru kemana-mana gitu. Gue belum masuk kelas, gue nggak boleh jajan segala macam. Jadi gue grooming dulu. Soalnya kita bener-bener kayak bisa aja nih lagi lewat nggak nyapa atau dasinya miring, nemteknya mungkin kadang-kadang ada yang miring gini kan. Iya betul. Jas yang rapi itu bisa ditarik. Oh, serius? Ditarik kayak, woi, grooming lu benerin. Dari cutting itu? Dari cutting bisa. Bukan dari anak himpunan gitu maksudnya? Cutting sebenarnya. Cutting. Kita harus siapa yang menang pagi kak. Yang dimana kita kalau greeting itu sebenarnya ada yang cuma bagi kak yang yaudah gini. Tapi kita harus ngeliat eye contact, kita harus senyum gitu. Itu ada caranya. Itu emang sedikit perbedaan. Perbedaan. Kalau jujur kalau misalkan angkatan gue sekarang ya nggak semenyeramkan, gue kan nggak semenyeramkan sih, maksudnya nggak sekeras itu, nggak sekeras angkatan lu lah. Udah enak sih. Sebenarnya enak karena secara nggak langsung kita terbentuk gitu. Iya. Jadi pas Betul. takutnya pas kalian magang Nah, itu kena. ya. Jadi mungkin yang nggak biasa disentak, nggak biasa ditegur. Padahal tuh beliau baik-baik nih. Kamu groomingnya masih belum rapi, kayak enak kan kelihatan kamu. Ya udah jelas nangis di loker, nggak mau kerja ngambek, itu bisa aja. Mental. Benar. Ya kerasanya sih nanti waktu magang ya, waktu semester 5. Benar. Apalagi kan kayak di servis itu kan, servis itu enggak benar. Depan lagi ke depan. menyambut kamu. Betul. Tapi kalau Nah, ini Bang, ngomong-ngomong tentang magang nih. Lu kan servis kan? Betul. Dulu waktu lu magang di mana? Gua servis magang di Resident Hotel di Karawang. Karawang, bener. Karawang di Origin Restoran, All Dining Restoran. Itu kan Lexinda itu kan bintang 5 kan? Bintang 4. Bintang 4 ya? Tapi dia punya kualifikasi bintang 5. Oh. Jadi bukan kaleng-kaleng nih, Bos. Iya, emang terkenal kan itu. Bener. Lexinda lumayan tuh di Karawang kan. Bukan kaleng-kaleng. Piring aja gede tuh. Buat badan aja 1 juta lebih ya kan? kenceng jujur. Iya lagi. Berarti dulu job desk-nya ngapain aja itu waktu magang? Gua di rolling. Jadi untuk pagi breakfast kayak preparation dari preparation restoran sampai closing breakfast. Gue dapet cara ngelayanin tamunya. Kan kalau pagi itu buffet, ya, jadi kita lebih ke nawarin Bapak Ibu kopi atau teh, Bapak Ibu sudah mau kamu sarapan apa hari ini, Ibu mau smoke atau enggak. Kadang ada yang tamu yang pengen, ada tamu yang pengen cuman pengen ngopi doang, Ya, ada yang cuma pengen datang doang, ada yang ini gitu. Jadi beda-beda lah, beda-beda. Nah kalau masuk siang itu ada di service. Jadi yang ngadepin tamu nih anak-anak itu pakai banget tuh. Nggak kecuali karena anak lain ya, jadi nggak masuk ke bagian malam. Oh, night shift enggak. Berarti pagi atau siang doang berarti ya? Iya, betul. Tapi kalau di F&B itu skill yang wajib itu apa sih, Bang? Karena kebetulan nih, gue juga nanti kan gue ini semester 3. Otomatis 1 semester lagi nih, semester 4, semester 5 magang nih gue. Pengen ke F&B service gitu. Ya, mungkin juga nanti. Iya, penonton juga nanti ada yang mau ke service pasti. Service juga.
biar tahu gitu. F&B service ya, apa yang harus di itu. Mungkin lebih ke apa ya? Bahasa kali, bahasa Inggris sebenarnya yang paling PR dibanding semua orang itu bahasa Inggris. Jadi kalau misalnya lu bisa bahasa Inggris, akan lebih besar chance buat lu ditaruh di depan. Menurut gua bahasa Inggris sama untuk skills, entah itu soft skill atau hard skill, bisa lah dipelajari gitu. Juga apa sih kayak tantangannya di F&B itu, jadi biar enggak terpressure gitu. Iya. Pengalaman lu aja dah, lu udah pernah dapat hambatan apa gitu waktu di servis itu? Kalau gua jujur ini, gua punya kayak apa ya? Lupaan mungkin kali ya orang ngomong ya, pokoknya aduh apa nih yang harus dilakuin gitu. Jadi gua kekurangan gua adalah gua bawa not kayak gua tulis catat segala macam, ini apa yang harus dilakuin segala macam, preparation misalnya cek meja, suasananya gimana, dulu ambience-nya, musiknya. Terus yang kedua harus tahu profile guest itu, jadi tahu nih tamu yang bakal dilayani kayak gimana. Misalnya kan kalau hotel tuh ada yang namanya long stay, ada yang nginep lebih dari 2 hari 3 hari gitu. Hari kedua kamu harus tahu nih tamu preferensinya gimana. Misalnya kalau breakfast dia suka hot cappuccino, cukup tanya sekali, besok udah harus hafal. Misalnya cukup tanyain aja kayak, Bapak Ibu mau seperti biasa hot cappuccino? Oh boleh, aku langsung kasih. Biasanya mungkin tamunya habis hot cappuccino dia pengen apa gitu. Jadi lu nggak usah nanya lagi, nggak usah nanya-nanya. Cukup, yang tamu ini cukup tanyain aja, konfirmasi lagi gitu. Biar nggak dikira cerewet. Jadi peka intinya. Itu emang servis tuh benar-benar harus pakai emosi, bisa dibilang ya, karena kan ya ngadepin tamu gitu kan, ngadepin tamu yang kayak cerewet, racing segala macem. Nah, ngomongin tentang ini nih, tentang magang ya, waktu dulu di servis, ada nggak sih pengalaman lu yang absurd gitu waktu pas magang gitu? Konyol. Iya, yang konyol gitu. Karena kesalahan lu waktu magang gitu, yang menurut yang ngebuat lu, gua nggak mau ngulang kesalahan itu lagi gitu. Ada nggak sih? Banyak. Sebenarnya, kalau kesalahan gua nggak ada, karena gua untungnya karena dari not itu sebenarnya. Iya, benar. Jadi jarang Peringatan gitu. Nah, jadi kalau misalnya tips ya, kalau misalnya kalian mau magang nih. Kadang tuh ada yang merasa gue udah dikasih tahu nih sama manajer gue begini, tapi sebaiknya kalau misalnya kalian belum yakin, sebaiknya jangan lakuin. Nah itu yang gue lakuin. Jadi maksudnya kayak kalau misalnya gue nggak yakin nih apa yang mau gue lakuin, mendingan gak usah. Gitu. Jangan sok tahu. Mending tanyain dulu. Ya, mending konfirmasi aja dulu ya. Karena kita anak magang lah. Ngomongin tamu ya, tamu yang paling absurd itu ada. Jadi ini beneran ya, based on experience gua. Jadi dulu tuh waktu gua itu banyak tamu dari luar negeri. Ada dari Jepang, dari China, ada dari bule, entah itu Netherlands atau segala macam, Belanda gitu. Ada India. Jadi ada tingkatannya nih kualifikasi tamunya. Yang paling enak itu bule. Karena dia nggak banyak minta. Dia kadang mandiri dan dia itu suka ngasih tip. Ya, tipnya kenceng ya. Tipnya kenceng boleh. Budaya mereka itu. Nah, kalau misalnya ada sering juga ya. Iya. Kayak sifatan juga nih. Ya udah, bawa pulang lah. Kalau saya kalau misalnya tamu itu paling ini ya berkesan ya. Itu yang paling itu tamu India. Karena dia, jadi pernah gue lagi nge-setup meja. Yang namanya hotel itu ada SOP-nya kan. Sorry tamu India. Izin.
Kalau Fisarukan. Nah, jadi pokoknya tamu waktu itu tamu intinya dia pengen makan bareng-bareng. Karena makan bareng-bareng di menunya adalah nasi biryani. Oh, yang Nasi biryani, terus ada roti canai, Iya. ada kari segala macam. Pokoknya makanan Makanan ya. timur ya. Jadi gua nge-setup biasa. Piring, sendok garpu. Cuma mungkin karena culture-nya orang India tuh beda sama kita, ya makanya pakai tangan. Iya, sebenarnya ya nggak apa-apa. Cuman ya ini hotel. Betul. Waktu itu gue merasa itu. Cuman dari situ gue tahu kalau misalnya mungkin mau mereka dimanapun, mereka tetap membawa budayanya, Iya, gitu. benar. Jadi gue tetap kayak ini unik sih. Ya, respect lah ya, respect abangku, respect. Respect Sarukan. Sarukan. Malpir. Acan ini. Au. Aduh. Menarik ya, menarik ya cerita Bang Mario waktu magang ya. Nah ini nih nggak kerasa ya kita ngobrol udah jauh gitu ya, benar saking serunya. Ini masuk nih kita ke segmen terakhir nih, Bang. Apa tuh? Tentang tips and trick. Tips and trick ya. Tips and trick dari alumni gitu kan, buat angkatan gua, angkatan bawah, dan bahkan buat yang mau masuk ke peraturan Telkom University gitu. Nah, tips and tricknya pertama tentang perkuliahan dulu dah. Apa aja sih? Mungkin kan kalau semester 1 nih baru masuk nih pasti bingung kan mau ngapain, kayak masuk organisasi, himpunan, UKM segala macem lah. Nah, menurut lu sebagai alumni gitu, apa gitu yang harus lakuin pertama kali gitu ya? Masih adaptasi. Nah, betul. Si malu-malu kan. Kalau semester 1 buat maba kali ya, Iya. mungkin bikin relasi dulu lah sama dari lingkup prodi. Misalnya mungkin ada ditawarin kegiatan sebagai panitia, jadi seminar segala macam. Iya. Itu terima aja dulu. Mungkin dari seminar itu nyebar nih lingkupnya, karena kadang tuh seminar ada yang gabungan dari prodi mana, ada Iya. dari mungkin dari kampusnya langsung, fakultasnya langsung. Nah mungkin dari situ lu bisa dapat membuka lah kemungkinan buat dapat relasi baru, kegiatan baru, pengalaman baru. Itu mesti buat yang awal-awal. Dan yang paling penting apa sih? Dapat TAK ya. Itu dia. Kebetulan, nah ini tips and trick nih. Sebelum kalian magang, usahain IPRT. Aduh. Beresin. Benar ini mas. Aduh, besok lagi ditesnya, aduh. Aduh. Oh iya kan? Iya. IPRT. Kalau gue besok, kalau dia Senin. Oh, Saya masih harus tahap pembelajaran. semangat. Ya, Masih tadi. poinnya masih 450 kan? Ya. Ya, saya masih setengah. Kapas. IPRT kan, tadi itu apa lagi? TAK itu kalau gua dari semester 1 udah nyicil jadi seminar. Ya. Jadi waktu itu seminarnya online sih, kayak biasa. Jadi gua waktu itu kebetulan punya 3 device. Yang gua pakai satu nih. Ini satu seminar A, ini seminar B, seminar C. Udah gua tidur ini. Jujur kreatif, jujur kreatif. Bagus sih, idenya bagus sih. Tapi itu didengerin. Plot twist. Respect abangku. Kita udah didengerin juga. Iya. Diambil poin pentingnya dari situ. Betul, ya, harus sih itu. Cuma kan apalagi kalau misalkan seminar yang online gitu, yang bayar lah. Bener. Kan sayang kan, udah bayar gitu. Terus nggak disimak sebaik-baik kan. Emang. Buang uang. Gitu. Itu sih. Oke, itu tips and trick waktu masa perkuliahan ya. Nah, sekarang kita Gua masuk. mau nanya sih, Apa sih? kelupaan juga tadi ya. Iya. Apa sih tipsnya kita agar bikin TA tuh agar enggak kayak Oh iya benar. Bikin TA tuh Lu waktu susah. itu dulu ini bikin TA kagak? Gua ngerjain TA. Gua cuma Berarti Semester. emang magang cuma 1 semester 6 bulan doang berarti. Mungkin kalau dari gua gimana biar enggak ini kerjaan. Masih ada nih kayak ayat. Iya. Kalau dengan kata revisi tuh Jadi bete. Jadi tips and triknya adalah gimana caranya kalian pinter-pinter aja cara kalian menikmati TA itu. Misalnya dari nongkrong. Ya. Kan kadang tuh ada yang
Gua mau nongkrong aja sama ngerjain TA. Iya. Gua mau apa sama ngerjain TA gitu. Ya sebenarnya lebih ke pinter-pinter kalian aja sih. Gimana cara kalian itu aja. Itu kan kalau nggak salah yang gua tahu ya, TA ini kan bikin inovasi produk kan. Ada yang inovasi, ada yang penelitian. Kalau gua waktu itu bikin penelitian dengan tema gua waktu itu adalah hubungan kualitas pelayanan dan kepuasan tamu food and beverage service di restoran A. Berarti bisa milih ya. Bisa milih. Jadi mau kalian service tapi kalian mau bikin produk boleh. Mau kalian kitchen tapi pengen penelitian boleh. Boleh. Bebas. Jadi nggak terikat banget sama sesama penelitian. Soalnya kan TA juga itu TA skripsi kayak gitu-gitu kan paling malas ya untuk anak-anak berkahan ya. Makanya dengan kebijakan dari D3 Perhotelan kan ada magang 2 semester Itu buat kemudahan. Betul. Soalnya kan dibilangnya jadi kalian kalau misalkan magang 2 semester nih, kalian gak usah bikin TA macam gitu. Itu yang bikin mudah. Benar. Tapi ya sebenarnya balik lagi ke kalian ya. Kalau kalian mau madusem, kalian pengen cepet selesai, madusem aja. Cuma kalau misal kalian mau semester akhir gue pengen enjoy sama teman-teman gue pengen masih nongkrong nih. Iya. Oke. Terakhir nih sebagai penutupan, tips and trick buat magang ya guys ya. Tips and trick buat magang. Khususnya F&B service ya. Nah, jangan takut harus pede segala macam. Ingat kalian tuh belajar, training tuh belajar segala macam. Jadi wajar kalian buat kesalahan. Mau kalian kesalahan misalnya dalam kalau kalian bawa F&B service, misalnya bawa piring jatuh, pecah, jangan takut ya karena kalian belajar, is okay. Selagi kalian aktif, maksudnya aktif itu kayak nanya, bang caranya ini gini gimana bang, cara ngadepin tamu gimana bang, kalau kita SOP-nya gimana bang, itu kalau selagi kalian tanya dan kalian aktif dan emang niat masih bisa kalian tuh survive ngadepin. Karena dari orang yang juga bakalan tahu bahwa kita itu niat untuk belajar. Betul. Jangan takut. Kalau ini mah wajar lah, manusia bukan nabi bohong. Betul sebenarnya bahwa Makan bang. Nah, kita sebelum closing nih ada fun game kak. Betul. Apa tuh? Game apa tuh? Jadi kayak ini kak, jadi kayak disordered gitu. Jadi lu jawab cepet gitu. Nanti jadi si John ini bakal bacain, langsung jawab cepet. Tapi ada alasannya dikit aja. Boleh. Oke. Nih, yang pertama ini morning shift atau night shift? Night shift. Karena dapat makan dari kitchen. Jujur. Yang kedua ini fine dining atau ala carte? Ala carte. Nah, kalau fine dining jujur nggak kuat. Kalau misalnya 300 pack fine dining jujur saya ke tangan. Jadi lebih mending ala carte. Jadi lebih banyak tamu aja. Servisnya lebih dapat. Next. Bubur diaduk atau enggak diaduk? Itu kan perdebatan ini kan perdebatan nasional kan. Izin bubur nggak diaduk. Ini apa nih? Lu apa? Jujur saya gak suka bubur. Nah, yang kelima nih, espresso atau latte? Oh, latte dong. Apa sih yang karena lambung gua nggak kuat untuk menerima espresso. Jadi lebih asam lambung asam lambung. Ada promo. Tim mana tuh Endus? Nah, yang keenam ini section rame atau sepi? Rame. Jujur lebih enak rame karena nggak kerasa jamnya udah beres closing. Kalau lagi sepi ini ngantuk rame. Oh, kalau sepi ngantuk. Ini paling ngapain ya? Itu emang hard worker nih ya. Kayak next. Ini selalu ada. Tuh, next. Nah, yang ke-8 ini customer cerewet atau diam tapi banyak minta? Customer cerewetnya gimana dulu? Cerewetnya gitu. Ini apa? Banyak ngomong lah, yeping. Oh, yeping. Mending yeping. Mending yeping. Karena gua
masuk kanan keluar kiri. Kalau gitu ya. Udah biasa. Udah biasa. Nah, yang terakhir nih, Apa tuh? bangket atau restoran? Restoran dong. Kenapa? Restoran karena lebih challenging di restoran menurut gua. Lebih interaksi sama yang gue bilang tadi, lebih dapat interaksi sama tamunya itu di restoran. Ya, berarti Lebih seru aja di restoran sebenarnya. Kalau berarti Kak Mario ini enak, berarti suka ngobrol bersama orang lain. nah, suka yeping kalau kata orang mungkin kali ya. Iya. Betul. Nah, Oke, jadi itu dia ya guys ya, pengalaman seru dan menarik dari Betul. narasumber kita ini. Betul. Gak kerasa ya, kita udah berada di penghujung acara pada podcast Pastel, yaitu podcast Anak Hotel. kali ini. Betul. Kita benar tentang. Oke, terima kasih ya Bang Mario Terima kasih, atas terima kasih. cerita serunya, pengalaman lu waktu Betul. kuliah, waktu Yes. magang gitu. Thank you for having me. Banyak-banyak Betul. ilmu nih. Nah, jadi Daging. iya betul. Jadi ini sebenarnya perhotelan itu tidak seseram yang dibayangkan ya. Kan sering tuh muncul di TikTok gitu kan, di kitchen nih dibentak-bentak segala macem, terus di servis bener-bener apa hektik gitu kan ya, bisa dibilang. Nah, seperti yang Bang Mario ceritakan gitu, sesuai pengalaman beliau, perhotelan ini tidak seseram yang dibayangkan, betul nggak? Betul, yang pernah saya rasakan. Betul. Nah, jadi buat kalian yang ingin berminat untuk bergabung dengan D3 Perhotelan Telkom Ya. University, langsung saja ya tanpa ragu join di sini. Ke Sini Telkom nih, saja. di sini nih. Yau. Oke, terima kasih Kak Mario sudah Thank you. datang kemari, dan sampai jumpa. Goodbye sayang Kak Mario. Thank you. Dadah. Luar biasa. Cek. Randy. Ya Allah. Malas. Tes. Kalau gua malu sih. Keliling, Bang. Randy udah lulus TK guys.